Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, yang kalau bukan karena petunjuk yang Allah berikan, kita tidak mungkin akan merasakan indahnya hidayah ini. Berapa banyak orang-orang yang beranggapan bahwasanya beragama itu sulit, seakan-akan agama hadir untuk mempersulit hidup manusia, untuk menambahkan beban dan penderitaan kepada manusia. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, Taha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menderita. Enggak. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Quran itu turun sebagai peringatan buat orang-orang yang takut. Peringatan tsunami. Tatkala terjadi gempa umpamanya, lalu ada sirine yang dibunyikan. Kira-kira siapa yang akan lari meninggalkan rumahnya menuju ke dataran tinggi? Siapa? Yang takut. Yang takut saja. Ketika dia nggak takut, dia akan tetap di rumah. Tapi tatkala dia takut, maka dia akan mendapatkan manfaat dari peringatan yang diberikan. Al-Quran hudan lil muttaqin. Sejatinya petunjuk itu untuk seluruh umat manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Tapi di awal Al-Baqarah Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Buat orang-orang yang takut gitu loh. Agama ini hadir untuk menyelamatkan kita dari segala bencana, mengangkat manusia dari segala keterpurukan. Agama itu jalan keselamatan bagi yang takut. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menjadikan kita umat Islam, dan semoga Allah mematikan kita di atas Islam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kalau antum dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bersolawat jemaah. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Kalau mau tahu orang bakhil, bukan orang yang bakhil dengan hartanya, tapi orang yang bakhil dengan lisannya untuk mengatakan sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam disebutkan namanya, padahal beliau adalah juru selamat kita. Kita nggak akan selamat kecuali mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, setiap rakaat salat kita senantiasa mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Lalu kita meminta pertolongan kepada Allah, dan yang pertama kita pinta, dan yang paling utama dan yang selalu adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus.
Sebagian kita sudah membaca ihdinas siratal mustaqim 40 tahun. Ada yang sudah 50 tahun. Bahkan ada yang 60 tahun dia membaca ihdinas siratal mustaqim. Dari subuh ke zuhur ada potensi kita nggak berjalan di siratal mustaqim. Dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, ada yang ditambah ba'diyah dan qobliyah, ada yang ditambah sholat malam. Bayangkan berapa kali dalam sehari dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Karena sejatinya kita semua tersesat, nggak ada yang benar manusia itu. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, dalam sebuah hadis qudsi, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya tersesat kecuali orang yang aku kasih petunjuk, kata Allah. Fastahduni ahdikum. Mintalah kalian hidayah kepada aku, pasti aku kasih petunjuk. Maka kita nggak berhenti mengatakan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau berikan nikmat buat orang-orang yang meniti jalan itu. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, ya Allah. Dan bukan pula jalan waladhdallin, orang-orang yang tersesat. Siapa orang-orang yang Allah murka sama mereka? Manusia yang tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkan. Seperti orang-orang Yahudi. Apakah Yahudi tahu bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah nabi penutup para nabi? Tahu. Ada di kitab mereka. Salman Al-Farisi kenapa bisa sampai Madinah? Dia mendapat kearahan dari pendeta-pendeta bahwa akan diutus nabi yang tempat hijrahnya dipenuhi pohon kurma. Kenapa di kota Madinah? Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah, sudah ada Yahudi yang tinggal ratusan tahun sebelum. Kok bisa ada Yahudi kota Madinah? Bukankah mereka seharusnya ada di Palestina? Seharusnya mereka ada di Urshalim. Kenapa mereka ada di Madinah? Nunggu Nabi. Setiap kali terjadi gesekan antara bangsa Yahudi dan bangsa Arab, dan bangsa Yahudi terpojokkan, maka mereka akan mengucapkan sebuah ucapan harapan, menumbuhkan optimisme di dalam jiwa bangsa Yahudi dengan mengatakan sayati nabi, akan datang nabi, kata mereka, yang zamannya sudah dekat, yang nanti kita akan membantai kalian sebagaimana dihabisinya kaum Ad dan Thamud. Terus dia omongkan ini karena dia yakin dengan nabi. Huyai bin Akhtab, apa hubungan Huyai bin Akhtab sama Nabi Muhammad SAW? Anak kasih hadiah yang bisa jawab. Mertua, Masya Allah, fadl. Mertua Nabi SAW, ya. Walaupun mati sebelum Nabi menikah dengan anak. Huyai bin Akhtab ini tokoh Yahudi Bani Nadir. Pada saat hijrahnya Nabi Muhammad SAW
Beliau sampai kota Madinah alaihi salatu wassalam sebelum sholat zuhur lah. Maka berita tersebar di dalam kota bahwa Nabi telah datang alaihi salatu wassalam. Ada riwayat yang diperselisihkan berkaitan dengan tala'al badru alaina. Tapi yang jelas di rumah-rumah setiap penduduk Madinah ada disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyai bin Akhtab bersama saudaranya, saudara kandung, namanya Abu Yasir. Ini cerita istrinya Nabi Muhammad SAW, putrinya Huyai bin Akhtab, Sofia. Pagi-pagi, ayah dan pamanku itu sudah pergi meninggalkan rumah. Dan baru kembali ke rumah ketika senja. Sofia berkata, aku ini putri yang paling dicintai ayahku, yang juga paling disayang oleh pamanku. Biasanya kalau mereka datang, aku akan menyambut mereka dan mereka menggendongku, memelukku, senang dengan anaknya. Tapi hari itu, ketika aku datang, mereka datang dalam kondisi gelisah, wajahnya masam, ada kecemasan. Ketika aku datang, mereka tidak memberikan sambutan seperti yang biasa mereka berikan kepada aku. Lalu Abu Yasir bertanya kepada saudaranya Huyai, apakah benar dia Nabi yang disebutkan dalam Taurat dan dalam Injil? Kata Huyai bin Akhtab, betul dia. Terus apa sikap? Nih orang yang dimurkai Allah ya. Adawatuhu ma baqi. Kalau engkau tanya sikapku, memusuhi dia selama aku hidup. Dia tahu kebenaran. Gak ada dalam bayangan dia ternyata nabinya dari orang Arab, dari keturunannya Ismail. Karena selama ini Banu Israel nabinya dari kalangan Banu Israel, dari anak keturunan Yakub ibn Ishak ibn Ibrahim. Tahu-tahu nih nabi dari keturunannya Ismail ibn Ibrahim. Itulah orang-orang yang dimurkai Allah karena fanatisme terhadap kelompoknya, terhadap bangsanya, maka dia nggak mau mengikuti. Yang kedua, ad-dhalin, orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang nggak tahu kebenaran di mana, akhirnya tersesat. Dikasih tahu nggak mau, akhirnya dia nggak mencapai tujuan yang dia inginkan. Orang-orang Nasrani, kalau antum lihat bagaimana bencinya Nasoro kepada Yahudi itu dulu, karena dianggap bangsa Yahudi ini adalah orang-orang yang melakukan konspirasi sehingga kerajaan hendak membunuh Nabi Isa alaihissalam. Itu kerjaannya Yahudi. Mereka yang mengatakan Nabi Isa adalah anak zina. Bayangin, mereka tahu bukan kan? Mereka tahu, tapi mereka nggak mau mengikuti. Sebagian Nabi mereka bunuh, sebagian Nabi mereka dustakan. Ini Nasoro yang awalnya benci sama Yahudi, benci sama salib, karena anggapan mereka Nabi mereka dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Kok kemudian salib menjadi simbol yang mereka agungkan? Itulah tersesatnya mereka.
Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita hidayah untuk berada di jalan keselamatan. Ahibati fillah, entah berapa ribu tahun yang lalu, berapa puluh ribu tahun yang lalu, ketika Nabi Adam diturunkan dari surga, antum percaya dinosaurus itu ada, jangan? Betul kerangkanya itu. Nah, berapa tinggi dinosaurus yang paling tinggi? Anak kasih hadiah. Nah, benar. Berapa? Boleh nyontek. Fadl, antum punya handphone silahkan. Ana sambil minum ya. Sebelum Anda lanjutkan jamaah, antum sudah kenal nggak dengan kanan kiri antum? Enggak kan? Padahal kita sak dulur, tapi sok nggak kenal. Ayo kenalan dulu antum sama mereka, baru nanti kita lanjutkan. Tanya namanya, dari mana, apa profesinya. Loh, bener loh jamaah. Salaman supaya kita gugur dosa-dosa antum. Nama, dari mana, dan profesi. Sudah kenal antum sama kiri antum yang pegang handphone? Sudah kenal dengan kanan kiri antum? Ayo kenalan kok. Suruh kenalan, tidak kenalan. Kenalan dulu. Lu kenalkan diri antum, jangan tanya saya fulan dan anaknya fulan gitu loh. Sudah. Terus yang kanan. Lu belum. Nah, sudah. Kenapa angkat tangan? Sudah kenalan. Yang kanan siapa namanya? Siapa? Oke, yang sebelah kiri? Loh, belum. Ayo kenalan dulu. Sudah. Oke, apa jawabannya? Bukan 18 kilo. Oh, alhamdulillah ya. 18 meter. Oke, siap. Nabi Adam berapa besarnya? 30 hasta. Kasihkan hadiahnya dulu jam. Berapa Nabi Adam? 30 hasta. Fadlan, kasih hadiah. Lebih besar mana? Hadiahnya lagi menuju ke antum. Besar mana? Dinosaurus sama Nabi Adam? Nabi Adam. Semananya Nabi Adam, dinosaurus yang paling besar itu cuma sepinggangnya atau sebahunya mungkin. Sepinggang. Bayangin jamaah. Jadi dinosaurus itu kadal-kadal sekarang ya. Dinosaurus Nabi Adam. Loh iya loh jamaah. Cuma kan karena kita sudah membaca tulisan-tulisan orang barat, apalagi yang mereka tidak beriman bahwasanya manusia pertama adalah Nabi Adam. Sebagian mereka meyakini adanya evolusi seperti itu. Loh, kita meyakini manusia paling pertama yang ada itu Nabi Adam. Besarnya 30 hasta. 60 hasta, kira-kira 28 meter. Dinosaurus yang paling besar cuma 18, jaraknya 10 meter sama Nabi Adam jamaah. Kenapa sampai hari ini belum ditemukan kerangka orang-orang yang hidup di zaman Nabi Adam? Yang ditemukan dinosaurus. Modelnya kayak gini, modelnya kayak gini. Tapi Anda nggak mau cerita itu. Itu bukan pembahasan kita. Tapi ketika Nabi Adam diturunkan dari surga, ada banyak cerita ini dalam Al-Quran.
Di Al-Baqarah diceritakan, di surat Thaha ayat 123 Allah juga cerita, kata Allah, qala bita minha jami'an, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, Adam dan Hawa. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian lainnya. Dikatakan yang diturunkan bukan cuma Adam dan Hawa, Adam, Hawa dan Iblis. Dan Allah sudah membuat keputusan sebagian kalian musuh untuk sebagian lain. Lalu Allah berpesan tentang jalan keselamatan. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Kata Allah, maka jika datang kepadamu petunjuk daripada aku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhil, dia tidak akan tersesat, wala yashqa, dan dia tidak akan sengsara hidup, tidak akan menjadi maghdubi alaihim waladhdallin, asalkan mengikuti petunjuk. Tapi sebaliknya, wa man a'rada an dzikri, di ayat 124 Allah mengatakan, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, Allah turunkan petunjuk, Allah kasih peringatan, tapi dia abai, dia berpaling, dipanggil nggak mau noleh, dikasih penjelasan pura-pura tuli, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi dia adalah kehidupan yang sempit, yang penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan. Bumi yang luas ini, yang seharusnya dadanya menjadi lapang tatkala melihat, tapi gara-gara berpaling dari peringatan Allah, walaupun hidupnya bergelimang harta, penuh dengan kemewahan, Allah sudah putuskan, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, bagi dia, maka sesungguhnya bagi dia kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan menghimpun dia pada hari kiamat dalam kondisi buta. Di dunia dia bisa melihat, dia bisa memperhatikan, ustadz yang menyampaikan dia juga tahu, Al-Quran yang diturunkan juga dia tahu, tapi dia berpaling darinya, maka pada hari kiamat akan dihimpun dalam kondisi buta. Lalu dia berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Rabbku, kenapa engkau himpun aku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu ketika aku hidup di dunia aku bisa ngelihat. Bayangin ya, keluar dari kuburnya dia nabrak sana, nabrak sini. Orang kalau dari lahir buta, dia akan biasa. Dengan berjalannya waktu, dia bisa berjalan tanpa memiliki mata. Tapi bagaimana dengan kondisi yang awalnya bisa melihat, tahu-tahu buta? Maka Allah mengatakan kepada orang ini, qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah mengatakan, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu kamu melupakannya, meninggalkannya, maka hari ini pun kamu dilupakan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Azza wa Jalla. Dan ternyata jalan keselamatan itu hanya satu. Kalau ada istilah banyak jalan menuju Roma, atau semua jalan mengantarkan ke Roma? Iya. Tidak semua jalan mengantarkan ke Roma. Kenapa kok Roma yang menjadi percontohan? Itulah kekalahan
orang-orang Islam. Kenapa kok tidak mengatakan banyak jalan menuju ke Mekah? Kok Roma? Di situ ada Vatikan. Itu situ pusatnya atau pemerintahannya orang-orang Katolik di sana. Maka semoga istilah ini dirubah bagi umat Islam. Banyak jalan menuju ke Mekah. Bisa lewat travel ini, bisa lewat travel ini, travel mana ya. Banyak biru perjalanan insyaallah sampai ke Mekah. Tapi ada yang tidak sampai ke Mekah karena ditipu. Betul jemaah. Ada sudah sampai bandara tak berangkat, gak sampai Mekah. Allahu Akbar. Bicara jalan keselamatan itu, semua nabi itu diutus dengan satu agama, yaitu agama Islam. Maka kita harus beriman dengan semua nabi. Itu termasuk rukun iman. Allah berfirman, "Innad dina 'indallah al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanya al-Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitab. Tuh ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kok mereka jadi berselisih pendapat, padahal telah turun kepada mereka kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Ada kitab kepada mereka. Lalu diutus Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran. Kenapa terjadi perselisihan di antara mereka? Allah katakan baghyan bainahum. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Setelah datang ilmu, mereka tahu. Tapi karena kezaliman mereka, karena iri, karena hasad, karena dengki, wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Maka barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya hisab Allah itu sangat cepat. Itu di surat Ali Imran ayat 19. Di ayat 85 Allah menyatakan waman, dan barang siapa yabtaghi ghairal islami dinan, mencari agama, memeluk agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima dari dia. Nggak bakalan diterima. Kita tahu ada usaha dari para orientalis yang kemudian menggunakan lisan-lisan orang Islam untuk menyebarkan secara masif sebuah pernyataan bahwa semua agama sama. Podo ae, yang penting beragama. Itu menurutmu, dan semua orang bebas untuk berpendapat. Tapi seorang muslim sudah tahu bahwa Allah akan turunkan petunjuk, dan ini petunjuk Allah. Kita umat Islam meyakini barang siapa mencari agama selain agama Islam, falai yuqbala min, maka sekali-kali tidak akan pernah diterima dari mereka. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat, Allah tidak bicara di dunia, di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Mungkin di dunia dia sukses menurut kacamata banyak manusia. Tatkala kita membaca 10 orang terkaya di Indonesia, siapa yang mau menyebutkan 10 orang terkaya di Indonesia aja? Nggak perlu dihafal jemaah. Antum hafalkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa yang mau jawab? Naam, fadhal. Iya. Siapa namanya? Akmal, silakan Akmal. Abu Bakar, Umar,
Uthman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Ibn Auf, Abdurrahman bin Auf, Ibn Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Masya Allah, jazakallah khair ya Kamal. Itu yang perlu dihafal. Nggak perlu untuk menghafal orang 10 orang terkaya di Indonesia. Tapi sependek yang ana tahu, nggak ada yang Muslim. Iya, kalaupun ada yang Muslim satu mungkin tidak tahu lah. Ada satu ya? Iya, satu aja. Satu aja yang Muslim jemaah. Sisanya non Muslim. Maka Allah sebutkan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, Allah nggak akan terima. Dia akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Itu keputusan Allah Azza wa Jalla. Dunia, dunia. Mau dibawa kemana dunia ini jemaah? Yang ada orang meninggal dunia. Meninggal dunia. Rumah yang dibangun, istana yang didirikan berpuluh-puluh tahun, mati, ditinggal. Dan antum kalau lihat harga tanah yang dekat kuburan sama harga tanah yang jauh dari kuburan, mana yang lebih mahal? Yang jauh dari kuburan, karena takut mati orang itu jemaah. Lihat, aduh kuburan eling mati. Padahal sebenarnya itu masa depan dia. Maka ingat, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka nggak akan diterima. Di masa Nabi Musa alaihissalam, syahadat mereka adalah asyhadu an la ilaha illallah Musa Rasulullah. Di masa Nabi Isa alaihissalam, syahadat mereka asyhadu an la ilaha illallah Isa Rasulullah. Di masa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, penutup para nabi, beliau yang mengimami semua nabi di Masjidil Aqsa ketika Isra dan Mi'raj, maka syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi pernah bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad alaihi salatu wasallam berada di tangan Allah, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak ada satupun dari umat ini yang mendengar tentang aku, la Yahudi wala Nasrani, tidak orang yang beragama Yahudi atau Nasrani, thumma yamut, kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dia tidak beriman yang aku diutus dengannya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Illa kana min ashabin nar, melainkan dia akan menjadi penghuni neraka, pasti. Allah itu mengharamkan surga buat orang-orang yang kafir dan tidak beriman. Umat Islam kalau ingin selamat, tuh kan sudah Islam Ustaz, berarti sudah selamat. Tunggu dulu. Insya Allah umat Islam selamat, semuanya masuk surga. Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua umatku masuk surga, kata Nabi SAW. Illa man aba, kecuali yang enggan masuk surga, tidak mau masuk surga. Kata para sahabat, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga? Gitu loh. Ada yang tidak mau masuk surga jemaah? Nggak ada. Ternyata ada orang yang enggan masuk surga.
Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang patuh sama aku, dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, nggak nurut sama aku, maka dia enggan masuk surga. Lisannya ngomong mau masuk surga, tapi amalannya membuktikan dia enggan. Surga umpamanya di timur, dia ke barat. Lo katanya mau masuk surga, lo di sana lo surga. Berat jalannya. Karena memang surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Huffatil jannah bil makari. Jalan menuju surga kata Allah, falaqtahamal aqabah. Jalannya terjal. Orang kalau jalan di jalan yang landai, enak nafasnya jemaah. Tapi kalau jalannya terjal, heart rate-nya kadang-kala sampai 190. Iso jantungan. Kadang-kala dia akhirnya turun. Ngos-ngosan. Iya. Jalan menuju surga itu ngos-ngosan. Kalau menuju neraka, turun zaman. Nggak pakai gas antum sudah. Tahu-tahu nyemplung ke neraka. Dan yang membuat orang suka ke neraka karena kanan kirinya indah, menyenangkan. Syahwat itu menyenangkan. Tapi ketika menuju ke surga, Allahu Akbar, Allah menyebutkan tentang penghuni surga itu, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka kalau malam tidurnya sedikit. Wah, anak sedikit Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Nonton bola terus. Lunda. Mereka tidurnya sedikit, sholat malam. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar aja. Sudah kita kayak gitu ya. Waduh. Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat sampai bengkak kakinya. Kita bengkak karena apa? Kagian lunggu. Ini sholat sampai bengkak sallallahu alaihi wasallam. Kita ini akan masuk bulan Sya'ban. Apa yang dikerjakan Nabi alaihi salatu wasallam di bulan Sya'ban? Kana yasumu Sya'ban kullah. Kana yasumu Sya'ban illa qalila. Beliau di bulan Sya'ban puasa full. 1 bulan. Di riwayat lain dikatakan illa qalila, kecuali sedikit yang tidak puasa. Kan cuma sunnah Ustaz. Kita ini pinter jemaah, ahli fikih gitu. Ayo sunnah gitu kan. Jadi faham mana yang sunnah, mana yang makruh. Yang sunnah ditinggalkan, sing makruh dilakoni. Akan cuma makruh Ustaz. Ya wis. Kita sebagai ustaz hanya bisa menyampaikan betul antum sahih. Ahibati billah. Suatu hari, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam membuat garis jemaah. Beliau kadangkala pakai tangkai pohon ya, atau dahan, beliau bikin garis lurus garisnya. Lalu beliau mengatakan, hadza sabilullah mustaqiman. Ini jalan selamat nih menuju kepada Allah yang lurus ini. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimali. Beliau bikin garis di kanan kiri dari jalan ini. Lalu beliau mengatakan, hadhihi subul. Ini subul. Lorong-lorong jalan-jalan nih, laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaih. Di setiap jalan itu selalu ada satu setan yang mengajak. Ayo, diajak terus sama setan untuk keluar dari jalan yang lurus ini.
Lalu beliau membaca firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, kata Allah. Fattabi'uh, ikuti kalian. Kembali kepada cerita Nabi Adam waktu turun, dikasih tahu, apabila datang petunjuk kepadamu, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak akan tersesat, tidak akan sengsara. Maka di sini Allah mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Kalian jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Ini loh jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian mengikuti jalan yang lain, ya kalian akan bercerai-berai dari jalan Allah, akan keluar dari jalan keselamatan. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kalian bertakwa. Sedih kita melihat perpecahan yang terjadi di umat Islam. Tapi ternyata itu sebuah keniscayaan yang sudah pernah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa ternyata memang masuk surga itu membutuhkan perjuangan. Kadang-kala kita harus mengorbankan keluarga kita. Bagaimana para sahabat Nabi ketika mereka berada di kota Mekah demi mempertahankan iman mereka, sebagian mereka dibunuh, dan pada akhirnya semua yang beriman harus meninggalkan kota Mekah, hijrah menuju ke kota Madinah. Rumahnya ditinggalkan, pekerjaannya ditinggalkan, keluarganya ditinggalkan, ada yang istrinya ditinggalkan, ada yang suaminya ditinggalkan. Ada sahabat perempuan yang hijrah meninggalkan kota Mekah, ditinggal suaminya, udah nggak sama jalannya, maka membutuhkan perjuangan. Nabi SAW pernah menyampaikan, iftaraqatil Yahud, bangsa Yahudi itu terpecah belah ila 71 firqah, mereka menjadi 71 golongan. Waftaraqatin Nasara ila 72 firqah, orang-orang Nasara terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil millah, dan umatku ini sataftariqu ala 73 firqah, akan berpecah belah menjadi 72 golongan. Thintani wa sab'una finnar, 72 di neraka. Wa wahidatun fil jannah, satu yang ada di surga. Wahiyal jamaah, ini maksud dengan yang selamat adalah al jamaah, kata Nabi SAW. Ini hadis riwayatkan Abu Dawud, Al Hakim, dan di riwayat lainnya, di riwayat Imam Tirmidzi, ketika Rasul SAW ditanya tentang yang selamat, ketika beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu, maka para sahabat bertanya radhiyallahu ta'ala anhum, wa man hiya ya Rasulullah, siapa dia ya Rasulullah, siapa yang selamat? Mereka tidak bertanya tentang siapa yang masuk neraka, tapi yang ditanya yang selamat. Karena untuk mempelajari yang 72 boleh jadi umur kita nggak cukup, tapi mempelajari yang satu akan lebih mudah karena cuma satu. Maka Nabi SAW menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yang selamat itu adalah mereka yang menjalankan agama seperti yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Akhirnya muncul istilah ahlus sunnah wal jamaah. Semua ingin menjadi ahlus sunnah wal jamaah, dan semoga kita termasuk dari mereka. 72, apakah mereka kafir? Enggak. Kalau kafir bukan termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. 72 ini muslim jemaah, tapi mereka diancam masuk neraka. Tadi yang udah disampaikan, semua umat Nabi SAW masuk surga, kecuali yang enggan.
Yang 72 ini enggan, boleh jadi karena dia tidak mau mengikuti apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis palsu yang berkaitan dengan hal ini, diriwayatkan oleh Al-Aqili dalam kitabnya Ad-Du'afa. Bunyi hadisnya, tafarruqu ummati ala 70 wa 71 firqah. Perpecahan umatku itu menjadi 70 atau 71 golongan. Kulluhum fil jannah. Semuanya di surga. Illa firqatan wahidah, kecuali satu kelompok. Qalu ya Rasulullah, manhum? Siapa mereka? Az-zanadiqa wa humul qadariyah, ya. Tapi hadis ini dengan lafaz ini dusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya dihukumi oleh para ulama. Jadi ini kita kalau sudah menjadi muslim, maka kita dituntut untuk menjadi muslim yang kafah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, ini orang sudah beriman, disuruh sama Allah, udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikutin langkah-langkahnya setan. Jadi bagaimana kita menjadi muslim yang kafah? Akidahnya Islam, ibadahnya Islam, muamalahnya Islam. Kenapa sekarang muncul bank syariah? Kenapa dulu nggak ada? Kapan bank syariat itu muncul? Tahun berapa? Nah, 86, 89, 90, sekitar itu. Dan di tahun yang sama itu terjadi yang disebut oleh beberapa penulis revolusi jilbab. Ini proses bagaimana kita menjadi muslim yang kafah. Kalau kita melihat sejarah di negeri kita, sebelumnya tahun 80-an, siapa yang pakai jilbab? Padahal kita negeri dengan mayoritas penduduk muslim. Jilbab itu bukan, nggak ada khilaf di antara para ulama. Kan ada khilaf, no. Baca madhab mana saja, karena memang landasannya kuat dari Al-Quran. Jilbab itu wajib pakaian seorang muslimah. Istri-istri Nabi Muhammad SAW sebelumnya nggak ada yang pakai jilbab. Kalau ada yang mengatakan jilbab itu pakaian orang Arab, pakaian orang Arab, emangnya istrinya Abu Lahab pakai jilbab? Istrinya Abu Jahal pakai jilbab? Istrinya Umayyah bin Khalaf? Nggak ada. Istri Nabi Muhammad SAW saja nggak pakai jilbab sebelum turunnya ayat jilbab. Artinya budaya dan tradisi orang Arab nggak pakai jilbab, enggak. Khadijah selama hidupnya ya nggak pakai jilbab, karena jilbab baru diwajibkan di kota Madinah. Ini syariat. Maka ketika kita bicara masuklah ke dalam Islam secara kafah, ya semuanya Islam gitu. Muncullah tadi revolusi jilbab tahun 89 90 jamaah. Mungkin emak-emak ada termasuk yang bagaimana anak-anak SMA, anak-anak kuliah yang pakai jilbab akhirnya harus keluar. Kalau nggak salah ada 300 anak SMA mungkin dikeluarkan karena pakai jilbab. Padahal kepala sekolahnya muslim, menteri pendidikannya muslim, presidennya muslim. Kenapa terjadi itu? Ya karena ilmu tentang Islam ini belum cukup kita. Makanya kita terus harus belajar menggali. Dulu polisi itu nggak boleh pakai jilbab. Bayangin ya. Tentara boleh,
Yang perempuan ya. Ana ngomong jangan polisi pakai jilbab. Maksudnya polwan ya. Polwan. Kalau tentara perempuan apa? Apa? Oh, sendiri-sendiri, lain-lain. Nah, iyalah. Tapi yang jelas tadi, dulu nggak boleh. Sekarang boleh sudah. Boleh kan? Ana ingat dengan istrinya seorang jenderal bintang 2. Dia haji. Pada masa itu belum boleh pakai jilbab. Di acara-acara kenegaraan pakaiannya sudah ditetapkan. Kok bisa jamaah? Padahal semuanya muslim nih jamaah. Sampai apa yang dia lakukan ketika dia berangkat haji, dia botakin rambutnya supaya dia punya alasan pakai jilbab. Bayangin perjuangan di negeri kita yang penduduknya mayoritas muslim itu panjang. Tapi sekarang alhamdulillah kita melihat jilbab sudah mulai menjadi model. Kadang-kadang nggak syar'i juga. Sebagian emak-emak pakai jilbab itu karena males sisiran. Jadi belanja ke pasar jilbaban pakai daster segini loh. Ana lihat dia opo. Jadi dia pakai kerudung itu, ya kita nggak boleh suudzon ya. Tapi gimana nggak suudzon jamaah? Jilbab kan menutupin seluruh tubuhnya. Ini segini anunya, dasternya. Terus sampai ke setengah betis, motoran dengan kerudungnya. Dia merasa sudah berjilbab. Udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Ini saya sudah kafah. Ya belum itu jamaah. Tadi alhamdulillah ya, setelah kejadian itu mulai umat Islam itu kembali kepada agama. Tuntutan adanya yang namanya bank syariat itu muncul. Riba itu tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang pengharamannya. Tapi kenapa baru tahun 89 tadi mungkin baru ada bank syariat? Padahal kita sudah lama merdeka. Jamaah rahimakumullah, bicara riba sampai saat ini mungkin ya bank syariat kita masih belum full syariat. Tapi dengan dukungan seluruh umat Islam. Umat Islam di Indonesia ini sekarang berapa jumlahnya? 250 juta jemaah. Sekitar itu. Itu seharusnya terus mereka meminta agar para ulama, khususnya MUI, dan ana gembira sekali ya ketika MUI mensuarakan masalah pajak kemarin. Bahwasanya ada hal-hal yang seharusnya tidak diambil pajak. Ini menunjukkan ada ruh kembalinya umat Islam kepada agama Allah Azza wa Jalla. Taib. Kembali kepada umat Islam yang terpecah menjadi 73 golongan, satu yang selamat. Siapa yang selamat itu? Mereka adalah yang mewujudkan dua kalimat syahadat dengan sempurna. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Di sini dia dituntut untuk mentauhidkan Allah, dan kita tahu amalan itu tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat. Yang satu ikhlas, yang kedua sesuai dengan aturan. Yang pertama itu perwujudan dari la ilaha illallah. Yang kedua kita mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang konsekuensinya ketika seorang mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia mentaati perintah Nabi, menjauhi larangannya, percaya dengan semua informasi yang disampaikan Rasul SAW. Mau masuk akal, tidak masuk akal, cerita Isra Mi'raj masuk akal apa enggak? Masuk akal enggak?
Akalnya siapa? Ketika Nabi SAW pulang dari Masjidil Aqsa, beliau pagi itu sudah ada di Mekah. Datang nih Abu Jahal, melihat di wajah Nabi SAW ada kecemasan. Ditanyalah, ada apa engkau tadi? Tadi Nabi SAW, usriyabi, aku baru saja melakukan perjalanan di malam hari, atau diberangkatkan aku dari Masjidil Aqsa, kemudian aku sampai sini lagi. Nggak cerita mi'rajnya, karena mi'raj aja kalau dia nggak percaya dari Masjidil Aqsa, apalagi mi'rajnya sudah. Ini orang Abu Jahal ini. Kata Abu Jahal, apa? Tapi sampaikan, kalau aku kumpulkan orang-orang, engkau akan ceritakan ini. Abu Jahal jadi panitia kajian. Dia mengatakan, kalau aku kumpulkan orang-orang itu, engkau akan sampaikan ini. Iya, kata dia. Dipanggillah orang-orang, sini. Ada cerita nih. Ceritakan yang kau sampaikan kawan. Nabi cerita sosok. Ada yang pegang kepala, ada yang tepuk tangan. Tapi sebagian tahu bahwa Nabi Muhammad SAW nggak pernah dusta, nggak pernah. Gitu. Maka yang tanya, Taib, Masjid Aqsa seperti apa? Coba engkau gambarkan. Kasih tahu seperti ini. Sampai Nabi ada yang lupa beberapa tanda-tanda Masjid Aqsa. Allah angkat Masjidil Aqsa. Nabi ngeliat. Dan Nabi menyebutkan semua tentang Masjid Aqsa secara lengkap. Kata mereka yang pernah ke Masjid Aqsa, kalau bicara gambarannya seperti yang dikatakan Rasul. Tapi tadi nggak semuanya beriman. Akhirnya datang Abu Jahal jumpain Abu Bakar. Kita lihat ya, orang-orang kafir nggak berhenti berdakwah jemaah. Mereka juga cari mana Abu Bakar. Datangi. Kar, kata dia. Nggak tahu manggilnya seperti apa ya. Abu Jahal manggil Abu Bakar ini seperti apa? Soalnya bahasa Arab itu ada juga memanggil yang disingkat jemaah. Ada yang manggil disingkat. Seperti Aisyah dipanggil Aish, dipanggil Aish. Abu Bakar, kata dia, engkau sudah dengar berita yang viral, kata dia. Mungkin ya, kalau sekarang kan orang selalu ngomong ini ada berita yang viral apa, katanya. Apa katanya Abu Bakar, katanya, sohibmu dia mengaku kalau baru saja berangkat dari Masjidil Aqsa dan sudah balik paginya udah nyampe sini. Kata Abu Bakar, kalau dia berkata demikian benar. Kata Abu Jahal, ayolah Abu Bakar, mikir gitu. Masa udah mikir itu loh. Ini repot ketemu Abu Bakar ini. Coba kau mikir itu. Kata Abu Bakar, aku itu percaya dengan berita langit yang datang pagi dan petang. Apalagi cuma Masjidil Aqsa. Nah, ini akal. Aku percaya dengan berita yang datang dari langit. Kalau jaraknya Masjidil Aqsa, kita tahu semua 1 bulan perjalanan naik onta. Kalau naik onta dari langit, siapa yang tahu? Dan aku percaya. Maka sejak itu disebut Abu Bakar As-Siddiq. Maka di sini kita sebagai seorang Muslim percaya. Nggak perlu antum mengatakan kalau ada orang loh. Kalau ada pesawat kan kita tahu sekarang 1 jam udah nyampe gitu. Dulu udah ada pesawat. Seperti itu. Maka Abu Bakar tidak berbicara tentang masalah kendaraan yang dipakai Nabi SAW. Tapi dia berbicara dengan kacamata iman. Dengan kacamata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, wa alla yu'badallah illa bima syara. Konsekuensi kita berada di jalan keselamatan ini, mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam, kita tidak boleh beribadah kecuali dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh kita beribadah dengan syariatnya Nabi Musa.
dengan syariatnya Nabi Isa, dengan syariatnya siapapun di muka bumi ini. Syariat yang boleh diikutin hanya syariatnya Nabi Muhammad SAW. Salat subuh berapa rakaat? 2. Boleh nggak 4 rakaat antum? Salat Ustaz, salat. Lebih banyak anak baca Al-Fatihahnya, lebih banyak rukuknya, lebih banyak sujudnya. Nggak boleh. Kenapa? Nabi Muhammad ngajarkan 2 rakaat. Antar maghrib 7 rakaat. Imamnya nyampaikan jamaah, insyaallah maghrib sekarang kita 7 rakaat. Nggak diterima. Haji. Sekarang ini Ustaz ada masalah di Indonesia. Kuota haji dijual. Ya dijual dari dulu jamaah kepada jemaah yang mau berangkat haji gitu seperti itu. Itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah sekarang ini antrian orang haji itu sudah sampai berapa tahun? 30 tahun. Jadi sekarang antum umur berapa? 24. Kalau daftar sekarang baru berangkat? Enggak, 54. Kalau umur 50 tahun daftar jemaah. Umur 80 tahun jemaah baru berangkat. Iya kalau masih hidup. Kemudian ada yang berpikiran, ini beberapa pemikiran dari orang-orang liberal. Kenapa haji kok cuma sekali setahun? Kita bikin haji 3 kali untuk ngurangin antrian. Masya Allah jemaah. Ini kalau bicara solusi, oh pinter solusi. Kalau bisa hajinya kalau bisa di Mekah sudah jauh-jauh sana. Di Indonesia dibikin nggak bisa. Memang Allah Azza wa Jalla mengatakan al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu pelaksanaannya di bulan-bulan yang sudah dimaklumi. Apa bulan haji? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini bulan haji. Mereka mengusulkan, ya sudah, kan Allah mengatakan 3 bulan. Kita bikin hajinya bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Subhanallah. Ada yang ingin membuat syariat baru. Kemudian ada seorang profesor doktor, ahli tafsir di negeri kita. Seorang wanita. Bahkan dia pernah mendapatkan penghargaan dari dunia, entah dari mana lupa, sebagai wanita terberani. Ini perempuan mengatakan bahwasanya homoseksual itu nggak apa-apa. Terus bagaimana, kan ada di Al-Quran? Iya, di Al-Quran itu karena ada pemaksaan. Kalau suka sama suka, ya nggak apa-apa. Bayangin, profesor, doktor, ahli agama. Ini bukan orang umum ya, ini profesor. Tapi kok bisa dia mengatakan itu? Ini yang kita sampaikan tadi. Konsekuensi dari asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sudah kau ikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia pernah mengajukan ke DPR RI draft perubahan di kompilasi hukum Islam. Salah satu yang diusulkan, bagaimana iddah itu bukan hanya untuk perempuan. Kok enak perempuan ditinggal mati iddah berapa bulan? 4 bulan 10 hari. Kalau cerai iddahnya 3 kali datang bulan. Laki-laki istrinya mati pagi, malam walimah. Oh, bisa apa enggak? Lu bisa gitu loh. Bisa. Nggak boleh, harus adil. Muncul ungkapan-ungkapan seperti itu. Bicara pembagian waris. Kenapa anak laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1? Mulai mereka mau ngacak-ngacak hukum yang sudah Allah tetapkan ini. Padahal sebenarnya jalan selamat itu tinggal mengikuti. Tidak capek. Agama ini hadir bukan untuk menyusahkan. Ana bertemu dengan salah satu perwira di kepolisian. Dia cerita bahwasanya ada perubahan beberapa aturan di Indonesia ini.
Anda tanya, apakah penyebabnya karena penjara overload? Kata dia. Iya Ustaz. Penjara di negeri kita ini overload. Negara ini harus ngasih makan orang kadang-kala 20 tahun. Ngasih makan penjahat ini. Nanti keluar berbuat jahat lagi. Masuk lagi. Akhirnya ngasih makan lagi. Dan sebenarnya kata dia, yang ngasih makan tuh bukan negara Ustaz, rakyat. Ya uangnya rakyat yang ngasih makan mereka. Ya seharusnya mereka merenungkan kembali kenapa itu terjadi. Dan Islam datang dengan solusi. Kembali lagi, inilah jalan keselamatannya. Ahibati fillah, Al-Imam Anas, Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan as-sunnatu safinatun Nuh. Sunnah itu perahunya Nabi Nuh. Tadi kita bicara istilah ahlus sunnah wal jamaah. Sunnah itu perahunya Nabi Nuh. Man raqibaha najah wa man takhallafa anha gharik. Yang naik ke perahunya Nabi Nuh selamat, dan yang tidak naik akan tenggelam. Maka bagaimana kita sebagai umat Islam benar-benar mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat dalam semua hal. Nih para suami, Masya Allah, 5 waktu di masjid, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jenggotnya dipanjangkan, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sama istrinya kasar, nggak ngikutin sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kata Nabi alaihi salatu wasallam, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Maka kadang-kala ada perempuan-perempuan yang mengadu, kenapa suamiku katanya udah ngaji, udah belajar, udah ingin Islamnya kafah, tapi kok nggak lembut dia, kok kasar, kok belum baik. Perhatikan hal itu. Dagang, ngikutin sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi pegawai, jadilah pegawai yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqina. Sesungguhnya Allah cinta apabila seorang di antara kalian beramal, melakukan sebuah perbuatan, dia sempurnakan amalan itu. Jadi muslim ahlu sunnah wal jamaah ketika jadi pegawai, dia jadi pegawai yang taat, yang kerjanya bagus, bukan yang asal-asalan. Kadangkala sebagian orang karena merasa dia sudah belajar sunnah, Masya Allah, dia lagi kerja jaga toko, tahu-tahu toko tutup tokonya. Kenapa? Kajian Ustaz Syafiq, kata dia. Loh, kajian kerja awak. Oh, tapi kajian ini lebih utama. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Engkau punya kontrak kerja, wajib engkau penuhi. Sedangkan ngaji ini, oke, nuntut ilmu itu wajib, tapi nggak harus pas waktu kerja. Ada waktu lain. Maka ini harus menjadi perhatian kita. Jadi menjadi ahlu sunnah secara total. Akhlaknya akhlak ahlu sunnah wal jamaah. Jangan cuma sholatnya di soft pertama, tapi waktu kerja soft terakhir. Telat-telat nggak apa-apa lah Ustaz, urusan dunia. Loh iya, urusan dunia. Tapi antum dalam urusan ini ada ikatan yang diatur oleh agama. Al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam itu harus memenuhi persyaratan yang telah dibuat di antara mereka. Maka penuhi hal itu, jamaah. Ini contoh ya. Yang lainnya masih banyak sekali. Antum bisa pelajari. Dan yang terakhir, kondisi umat Islam sangat memprihatinkan, baik di dalam negeri atau di luar negeri. Secara umum, peristiwa Gaza menjadi contoh nyata
akan kehinaan umat Islam. Di mana umat Islam dengan jumlah 2 miliar itu tidak bisa memberhentikan Yahudi Israel yang jumlahnya maksimal cuma 25 juta. Bayangin jangan, 2 miliar tidak bisa mengatur yang 25 juta. Dan ternyata Nabi SAW sudah pernah menyampaikan fenomena seperti ini. Di dalam hadis riwayatkan Abu Dawud, Nabi SAW mengatakan, "Idza tabaya'tum bil'ina." Kalau sistem jual beli kalian ina. Ina itu riba yang terselubung. Jadi riba itu kapan terselubung? Ketika Islam itu jaya sebenarnya. Orang takut mau melakukan riba terang-terangan. Dan sekarang ini riba terselubung atau tidak? Terang-terangan. Di mana? Di mana? Tunjukkan kepada ana transaksi yang ribanya terang-terangan. Di mana? Nggak ada, yang ada bunga. Bunga kan? Coba dikatakan, Pak, ini ribanya sekalian, ini ribanya 5%. Na'udzubillah, haram riba. Oh ya, afan, bunganya. Oh ya, kalau bunga nggak apa-apa. Gitu. Antum bisa bayangin jemaah. Perubahan kata itu membuat orang berubah sikap. Dulu, waktu anak SD, SMP sama SMA mungkin, ada sebuah istilah yang sekarang sudah nggak ada. Dulu ada istilah namanya WTS. Ini anda mau tanya ini, generasi sekarang apa WTS itu? Nggak tahu. Nah, wallahu a'lam, nggak tahu aja. Kalau yang tua-tua gini tahu. Wanita tahan sumuk. Wanita tuna susila. Ini sebuah penamaan yang sebenarnya dalam rangka mengajak para wanita itu untuk tobat, supaya dia sadar perbuatan dia itu nggak baik. Dia berzina, dia menjajakan dirinya. Tapi sekarang istilah itu sudah berganti apa? PSK, pekerja. Kerja saya, Pak. Oh iya, pekerja seks komersil. Dan ada yang jahat di sini. Anda bertemu dengan seorang dokter spesialis yang dia menangani kasus aib di negeri kita, di mana dia biasanya berangkat ke tempat-tempat pelacuran itu, kemudian diperiksa kan. Ana sampaikan kepada dokter ini, dok, apa nggak bisa ngajak ustadz ya ke sana untuk memberikan pencerahan agar mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla? Kata dia, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan hanya memberikan penyuluhan bagaimana mereka berzina aman. Na'udzubillah. Kira-kira tobat nggak dia jemaah? Sulit akan tobat. Tapi ketika dulu dia menyandang WTS, malu dia jemaah. Malu. Baik, bicara riba nih. Kalau sistem jual beli kalian riba yang terselubung, akhirnya orang melakukan riba itu nggak ada masalah gitu. Kredit ini, kredit itu, nggak ada riba di sana, yang ada bunga. Kalau nggak bunga, denda atau apalah bahasanya seperti itu. Dan orang tuh suka dengan yang namanya bunga. Di Arab bukan bunga, apa? Apa? Di Arab itu terjemahan bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya apa? Interest. Apa interest itu bahasa Arabnya? Faedah. Faedah.
ini ada faedahnya sekian. Oh iya, faedah. Coba dengan riba. Nama riba aja sudah menggambarkan laknat Allah Azza wa Jal, murka Allah, na'udzubillah. Tapi ketika faedah, wah, oleh faedah. Yang ada oleh laknat, jemaah. Baik, Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, "Idza tabayatum bil ina." Apabila sistem jual beli kalian ina. Dan kita bersyukur alhamdulillah dengan adanya tadi bank-bank yang menuju ke syariat. Kemudian banyak sekali sekarang, kalau bicara banyak sekali enggak ya, sudah ada beberapa yang menawarkan kredit yang syariat, mungkin yang tidak ada ribanya di sana. Ini sebagai salah satu bentuk tadi menuju ke jalan keselamatan secara sempurna. Yang kedua, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian sibuk memegang ekor-ekor sapi, sibuk dengan peternakan kalian. Waraditum bizara, kalian sudah senang dengan pertanian, perkebunan kalian, punya perkebunan ini. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, perjuangan di jalan Allah Azza wa Jal. Apa yang akan terjadi? Sallatallahu alaikum dhullan. Ketika itu yang terjadi sama kalian, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. 2 miliar tidak mampu menghadapi 25 juta. Kenapa? Karena mereka sudah tidak memikirkan agama lagi. Yang mereka pikirkan hanya perutnya dan yang di bawah perut. Allah akan timpakan kehinaan, la yanzi'u, tidak akan dicabut. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi jalan selamat itu ya kembali kepada Islam yang kafah. Bagaimana kita mewujudkan la ilaha illallah? Kita tidak meminta, kita tidak berdoa, kita tidak bersandar, kita tidak bergantung kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah. Kemudian kita tadi menjalani hidup ini mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sistem jual beli kalian. Contoh ringan jemaah. Kalender masjid ini. Anda mau tanya sama DKI masjid ini. Yang jelas ada kalender Hijriyah kan? Ada di atas. Coba lihat dulu, jangan ngomong nggak ada antum. Lewat insya Allah. Ada nggak? Loh, antum lihat, anak nggak kelihatan jemaah. Ada, alhamdulillah. Penggajian di masjid ini pakai kalender Hijriyah apa Masehi? Hijriyah, alhamdulillah. Ini dalam rangka tadi kembali kepada Islam. Kenapa kita banyak lupa dengan kalender Hijriyah? Kalau kita tes di masjid ini, kira-kira berapa persen yang tahu dengan kalender Hijriyah? Kira-kira jemaah. Ya, ana ndak suudzon jemaah ya. Kalau ngeliat wajah-wajah kayak gini, kayaknya banyak yang nggak hafal gitu. Banyak yang nggak hafal jemaah. Tadi malam anak tes, sebutkan pas. Oke. Bagaimana kita tes antum? Bulan pertama apa dalam Islam? Si ini yang ditanya ini. Oh, masya Allah. Belakangnya setelah Muharram apa? Pas ya. Sebenarnya pas. Apa? Sebelahnya Safar, betul. Setelah Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kita lihat, jangan rame-rame antum. Ini sedang tes. Nah, pas. Oke, sebelahnya Jumadil Awal. Sebelahnya jangan rame-rame. Kalau kerja kelompok bisa semuanya jemaah.
tapi sendiri-sendiri sebagai bentuk kita kembali kepada agama kita. Paling tidak kita hafal, karena seluruh rangkaian ibadah kita itu berkaitan dengan Muharram sampai Dzulhijjah. Kita sekarang berada di bulan Rajab, bulan haram. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Sya'ban, itu bulan diangkatnya amalan. Ana mau tanya, antum, kita puasa tanggal berapa? Iya. Oh, Ramadan. Alhamdulillah jemaah. Alhamdulillah Ramadan. Ada sebagian yang tanya puasa kapan? Februari insyaallah. Ya mungkin tanggal 19 Februari. Kok iso puasa Februari gitu kan? Tidak ada. Puasa itu 1 Ramadan. Tapi kan enggak. Kita kebalikannya. Semua ibadah akhirnya diikat dengan Masehi. Padahal kita tahu semua. Sebelum Masehi itu bahasa Inggrisnya apa? Apa? Before Christ, sebelum Kristus. Sebelum Kristus. Itu kalendernya mereka. Kita kenapa kok bisa ngikutin mereka? Salah satunya karena kita dijajah Belanda 350 tahun. Tapi kan kita udah merdeka. Apa yang menghalangi antum untuk menghafal kalender Hijriah? Apa yang menghalangi antum untuk menggaji orang-orang yang dekat sama antum dengan Hijriah? Pembantu, nih bapak-bapak, ibu-ibu yang punya pembantu, mulai bulan ini kan akhir Rajab nih, ngomong sama pembantunya, gajinya mulai bulan ini ikut Hijriah. Loh iya, jadi yang Januari kasih full sudah, jazakallah khair, seneng dia, dianggap Januarinya full karena akan masuk bulan Sya'ban. Insya Allah pembantu kita hafal kalender Hijriah. Setiap tanggal 25 dia tunggu-tunggu kapan 25 Sya'ban, kapan 25 Ramadan, kapan 25 Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, hafal. Tapi karena gajinya pakai Masehi, ya dia nggak hafal. Lawang bosnya nggak hafal, seperti jamaah. Maka jamaah, kembalilah kepada agama dengan cara kita belajar. Alhamdulillah kajian-kajian tolong dihidupkan kembali, dan usahakan ya, kalau Jumatan itu jangan telat. Usahakan di soft pertama. Cuma insya Allah ana yakin sih yang hadir ini kalau Jumat nggak telat, karena yang telat nggak datang kajian. Laung Jumat yang wajib aja dia telat datangnya, apalagi kajian yang cuma sekedar sunnah seperti itu. Barakallahu fiik. Itu yang dapat ana sampaikan jemaah. Mungkin tanya jawab di lain waktu saja karena ana harus balik ke Jember. Ana bawa ini insya Allah. Nanti ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Ana ucapkan jazakumullah khair kepada DKM Masjid Al-Ukhuwah ya. Al-Ukhuwah, masjid ini Masjid Ukhuwah. Maka tadi kalau antum datang ke masjid, tolong kenalan dengan yang kanan kirinya. Boleh jadi yang kanan kiri antum itu masuk surga lebih dulu daripada antum. Dan boleh jadi kalau dia ingat sama antum, dia akan memberikan syafaat kepada antum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.